Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kriteria barisan untuk limit ya, melanjutkan materi yang kemarin. Oke, kita next, kita langsung aja. Nah, di dalam kriteria barisan untuk limit ini ada suatu teorema gitu ya. Nah, teoremanya mengatakan bahwa di sini misalkan F itu adalah pemetaan A ke F dan C-nya itu adalah titik limit A, maka limit fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di dalam A yang konvergen ke C dengan xn tidak sama dengan C, untuk setiap n elemen n maka barisan fxn konvergen ke L. Oke, kalian perhatikan di sini poin utamanya di sini mengatakan bahwa jika dan hanya jika. Oke, nah kalian perhatikan jika berlaku jika dan hanya jika, maka di sini kita pembuktiannya berlangsung secara dua arah begitu ya. Nanti berarti untuk pembuktiannya kita harus buktikan dari kiri ke kanan dan juga dari kanan ke kiri gitu ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan di poin yang I kedua. I2 ini kan mengatakan bahwa untuk setiap barisan xn di dalam A yang konvergen ke C dan seterusnya begini ya, maka barisan fxn konvergen ke L. Nah, kita coba untuk tuliskan ini ke dalam bentuk biar mempersingkat gitu ya, dalam bentuk simbol-simbolnya. Gimana? Untuk setiap barisan xn di dalam A, maka kita tuliskan, bisa tuliskan dengan begini. Untuk setiap barisan xn, ingat bahwa barisan itu menuliskannya diawali dengan kurung biasa, ditutup kurung biasa. Itu bacanya adalah barisan xn di dalam A, berarti subsetnya A gitu ya. Oke, kemudian konvergen ke C ya, dengan xn-nya ini saya tuliskan yang ini dulu, dengan xn-nya tidak sama dengan C. Kemudian untuk setiap n elemen n tadi dikatakan apa? Konvergen ke C, berarti xn-nya apa? Konvergen ke C xn konvergen ke C, maka apa? Maka berlaku apa? Fxn konvergen ke L. Ya, ini yang panah ini maksudnya adalah konvergen ya. Fxn, barisan fxn itu konvergen ke L. Oke. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita nanti buktikan kalau kita mengambil dari kiri ke kanan, fxn ke L. Oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk buktikan. Oke. Nah, saya akan membuktikan dulu dari kiri ke kanan. Kita buktikan dari kiri ke kanan, artinya dari mana tadi? Dari I1 ke I2. Oke, jadi apa maksudnya I1 ke 2? Artinya adalah kita membuktikan jika yang diketahui adalah I1, kita harus mampu membuktikan I2, begitu ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan bahwa I1 itu tadi apa? I1 itu nah ini I1 tadi diketahui apa? Kalian coba untuk tuliskan dulu ya I1 tadi. Oke, kita coba untuk tuliskan yang diketahui pemetaan dari A ke R. C-nya ini adalah hal-hal yang kita diketahui sebagai modalnya, kita tulis dulu gitu ya. C-nya titik limit, kemudian F limit tadi yang I pertama kan limit F di mana X-nya mendekati C itu adalah L gitu ya. Oke, ini adalah bukti yang ini adalah yang kita punya modalnya. Nah, apa yang mau dibuktikan? Akan dibuktikan bahwa ADB itu akan dibuktikan ya, saya singkat. Akan dibuktikan apa? I2-nya tadi mengatakan apa? Untuk setiap barisan xn yang merupakan subsetnya A, xn tidak sama dengan C,
gitu ya. Terus untuk setiap n elemen n, xn-nya merupakan konvergen ke C. Oke. Maka berlaku apa? Maka berlaku mutlak. Maka berlaku fxn-nya konvergen ke L ya. Nah, ini sebenarnya yang akan kita buktikan gitu ya. Maka berlaku fxn-nya adalah konvergen ke L. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Bukti. Bukti. Saya tulis di bawahnya ya, bukti. Oke. Nah, sekarang cara membuktikannya gimana coba? Apa yang kita lakukan untuk membuktikan? Kalian perhatikan, akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan barisan xn subsetnya A, xn tidak sama dengan C, dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan? Di sini adalah untuk setiap barisan xn subsetnya A, maka apa yang dilakukan? Ambil sebarang, seperti itu ya. Kalau ada untuk setiap, maka kita bisa melakukan ambil sebarang. Sebarang apa yang diambil? Barisan xn yang merupakan subsetnya A. Tadi syaratnya adalah xn-nya tidak sama dengan C. Kemudian untuk setiap n-nya adalah elemen n, gitu ya. Xn-nya konvergen ke C. Nah, ini yang harus kita ambil sebarang gitu ya. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya apa nih? Tadi kita punya modal apa? Kita punya modal yang kita miliki apa? Di sini ada limit f, yaitu i yang pertama, limit f di mana x-nya mendekati C, hasilnya adalah L. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Yaitu perhatikan bahwa yang kita punya ya, kita olah sedemikian rupa gitu ya. Limit f di mana x-nya mendekati C, ini hasilnya adalah L gitu ya. Nah, sekarang dari apa yang kita punya limit ini, kita uraikan berdasarkan apa? Definisi gitu ya. Definisinya limit mengatakan apa nih kemarin? Berdasarkan definisi diperoleh apa? Diperoleh untuk setiap epsilon positif. Ini maksudnya limit ini ya. Limit f sama dengan L ya. Terdapat delta positif. Oke, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta, berlaku apa? Berlaku mana pena saya ini ya? Berlaku apa? Mutlak f x min L kurang dari epsilon. Oke, ini berdasarkan definisi. Ini saya tandai dulu sebagai bintang gitu ya. Oke, itu tadi berdasarkan definisi ya. Oke, dari sini kalian coba pahami dulu ya. Langkah pertama apa yang dilakukan? Ambil sebarang. Kenapa ambil sebarang? Tadi akan dibuktikan untuk setiap barisan xn dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Kita olah dari apa yang kita punya. Kita punya apa nih yang diketahui adalah limit f. Maka berdasarkan definisi diperoleh ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut next. Saya ganti halamannya. Ini. Nah, sekarang berikutnya sebelum pindah ke halaman saya mau tunjukkan dulu ya. Di sini tadi kita kan mengambil sebarang barisan xn yang merupakan subsetnya A, xn tidak sama dengan C, untuk setiap n elemen n, xn-nya konvergen ke C, gitu ya. Nah, di sini kita punya bahwa xn itu konvergen ke C.
Nah, ini kalian perhatikan, xn itu konvergen ke C dari ambil seberang tadi ya. Nah, xn konvergen ke C, maka apa? Xn konvergen C, maka apa nih? Sorry di sini. Terus kemudian kalian perhatikan di sini. Ini. Saya beralih ke halaman berikutnya aja ya. Oke. Nah, oke. Saya tulis di sini. Ingat tadi saya mengatakan bahwa xn konvergen ke C karena saya kok nggak lihat titiknya, ini gimana ini? Oh, ini karena xn tadi konvergen ke C gitu ya, xn konvergen ke C. Oke, xn konvergen ke C berdasarkan yang sudah kalian pelajari di pengantar analisis real sebelumnya. Xn itu dikatakan konvergen ke C, maka apa? Maka untuk delta yang positif berlaku apa nih? Berlaku terdapat K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku apa nih? Berlaku mutlak xn min C kurang dari delta. Begitu ya. Oke. Loh, kenapa ini kok bisa ini? Jadi kalian perhatikan bahwa tadi ini. Jadi urutannya itu gini. Tadi xn itu kan konvergen ke C ya. Xn konvergen ke C kita punya, terus kemudian kita punya ini nih sebenarnya. Kenapa kok muncul deltanya positif? Ini dari sini, dari definisi ini. Ini definisi limit kan ada delta nih, delta positif ya, ada delta positif. Nah, pada saat delta positif ini ya, kita tadi ada suatu barisan konvergen ke C ya, maka di situ berlaku apa? Terdapat K yang merupakan elemen N, ini dari pengantar analisis sebelumnya ya, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak xn min C kurang dari delta. Oke, nah dari sini kita perhatikan bahwa tadi kita punya yang diketahui adalah xn tidak sama dengan C. Kalau di sini ada xn tidak sama dengan C, maka berlaku apa? Mutlak xn min C itu pasti lebih dari 0 gitu ya. Oke, karena tidak sama dengan C. Sehingga dari mana nih? Dari ini, dari dua ini. Oke, dari dua yang ini. Oke, kalian perhatikan dua ini diperoleh apa? Sehingga diperoleh apa nih? 0 kurang dari mutlak xn min C, kondisinya kurang dari delta. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah punya apa nih? Sudah punya 0 kurang dari mutlak xn min C kurang dari delta. Oke ya. Nah, sekarang kalian perhatikan nih dari definisi sebelumnya tadi, saya balik dulu ke slide sebelumnya, bahwa di sini dikatakan bahwa pada saat sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak x min C ini kurang dari delta, maka berlaku apa? Berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, kalau ada kondisi 0 kurang dari mutlak x min C kurang dari delta, berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon,
maka pada saat di sini terbentuk 0 kurang dari mutlak xn min c, kalau tadi kan x min c kurang dari delta, gitu ya, terbentuk mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, karena di sini ada 0 kurang dari mutlak xn min c, berdasarkan apa nih? Berdasarkan bintang tadi, yang saya bintangi tadi di definisi limit, dari bintang ya tadi ya, biar nggak bingung, dari bintang diperoleh apa nih di sini? Diperoleh bahwa mutlak fxn min L kurang dari epsilon. Begitu ya. Oke, kenapa bisa? Karena tadi bahwa pada saat 0 kurang dari mutlak x min c itu kurang dari delta, muncul fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini bentuknya kan sama nih. Nah, karena di sini muncul 0 kurang dari ini berdasarkan bintang tadi, maka diperoleh yang mutlak fxn min L kurang dari epsilon. Oke, begitu. Nah, mutlak fxn min L kurang dari epsilon inilah dikatakan bahwa fxn itu konvergen ke L, begitu. Jadi fxn konvergen ke L. Oke, seperti itu ya. Itu adalah pembuktian dari kiri ke kanan atau dari I1 ke I2. Nah, sekarang kalau yang pembuktian dari kanan ke kiri atau dari misalkan I1 ini ke I2, I2 ke I1 gitu ya. Jadi yang diketahui adalah I2 nya, kalian diminta untuk membuktikan I1 nya gitu, maka bagaimana proses pembuktiannya ini kalian coba untuk latihan gitu ya. Oke, ini kalian coba ya. Oke, seperti itu untuk teorema kriteria barisan untuk limit ya. Saya rasa untuk hari ini sudah cukup. Kita lanjut di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.